Itu dia tangkap. Mau apa kau? Tentu saja membawamu pergi. Berani menggigitku? Pukul dia. Siapa kamu? Aku sarankan jangan ikut campur. Kami dari Akademi Kekaisaran. Kami orang Tuan Shen King. Kalian mengancamku? Ahyu, pukul dia. Saya adalah wakil kepala pengadilan tinggi, suruh orang dari rumah Shen datang sendiri menemuiku. Baik, Tuan. Ayo, Gadis kecil, penjahatnya sudah diusir. Kamu belum pergi? Aku? Aku? dia terlihat akrab dengan seseorang. Bawa dia ke istana dulu. Baik. Pangeran Arya. Sudah ketemu orangnya? Hamba menemukan putri bangsawan menghilang di sisi selatan Jalan Zuke. Saat dia menghilang, ada orang lewat, King Mei masih mencari. Kamu jangan terlalu khawatir, hamba sudah mengirim orang untuk mencari. Siapa yang berani menyakiti putriku? Aku akan membuatnya mati tanpa sisa. Dua bersaudara Zhang Long dan Zhang Hu dari selatan kota. Mereka adalah anak buah Shen King. Shen King adalah kerabat dari keluarga Wen. Keluarga Wen. Keluarga Wen Xi. Pangeran Arya, ibu putri bangsawan, sudah meninggal. Mereka masih tidak mau melepaskan putri bangsawan? Bawa orang. Ikut aku ke rumah Shen untuk menagih hutang. Baik. Kalian dipukuli sampai begini oleh si kecil? Bukan, Yang Mulia Pangeran. Seorang Shao King Dalisi muncul tiba-tiba, dia melindungi si kecil itu. Ya? Shao King Dalisi? Shao King Dalisi. Mungkinkah Shao King Dalisi itu ayah dari si kecil? Yang Mulia Pangeran. Yang Mulia Pangeran tiba-tiba datang, tidak tahu, dari Nibasingan. Bawa Zhang Long dan Zhang Hu ke hadapanku. Saya Zhang Hu. Saya Zhang Long, hormat kepada Yang Mulia Pangeran, di mana putri kecil, kalian bosan hidup? Berani menyentuh putri Pangeran Wali. Kami tidak menyentuhnya. Dia dibawa pergi oleh Shao King Dalisi. Tuan Shen lalai dalam tugas, hukum 50 cambukan berat, Zhang Long dan Zhang Hu berniat membunuh putri, hukum mati di tempat. Yang Mulia Pangeran, ampun. Yang Mulia Pangeran. Ampun, Yang Mulia Pangeran. Yang Mulia Pangeran, ampun. Pukul dengan keras. Kenapa dia begitu beruntung menjadi seorang putri? Untung keluarga Wen punya orang di istana untuk menghabisinya. Enak, enak. Tulang dari tuan penjahat, sungguh enak. Untung tuan penjahat menyelamatkanmu. Aku dengar kabar dari kawan-kawan. Langsung ke sini. Apa benar tuan penjahat yang menyelamatkanku? Dia tidak terlihat seperti orang jahat, lalu kenapa dia dipanggil tuan penjahat? Karena kasus pembunuhan 3 tahun lalu, Zhang Tufu membunuh tetangganya, anak perempuan berusia 4 tahun, Wang Xiaohua. Tapi tuan penjahat bersikeras, Zhang Tufu bukan pelaku sebenarnya. Ibu Wang Xiaohua sangat berduka, sampai menabrak pilar di aula dan meninggal. Zhang Tufu kemudian dihukum pancung. Kasus itu ditutup begitu saja. Tapi karena dia menyebabkan kematian Ibu Wang Xiaohua, jadi rakyat menganggapnya tuan penjahat, tak bisa bedakan benar dan salah. Jika pelaku bukan Zhang Tufu, lalu siapa pelakunya? Zhang Tufu punya putra bernama Zhang Yun. Masa iya dia dibunuh oleh putranya yang berusia 6 tahun? Guguk, bukankah kau punya banyak teman anjing? Bisakah kau membantu mencari bukti? Mungkin saja tuan penjahat benar-benar difitnah. Kau mau membantu penjahat besar. Paman tampan menyelamatkanku. Aku tidak boleh tidak berterima kasih anjing. Bisakah kau membantuku mencari informasi? Kau benar balas budi balas dendam.
Aku akan mencarikannya untukmu sekarang. Anak manis itu mungkin akan segera bangun. Jiang Qizo. Di mana putriku? Benar. Pertama kali melihat gadis kecil itu, kurasa kedua wajah ini sangat mirip. Pangeran Wali memang playboy. Belum menikah putrinya sudah sebesar ini. Jangan banyak bicara cepat. Ayah, Mentari. Lain kali, jangan sembarangan lari. Kalau ketemu bahaya, dengan tubuh mungilmu, bagaimana bisa kabur? Salam Pangeran Wali. Tuan Muda Shao-King. Tuan pembunuh kasus potong tubuh 3 tahun lalu. Muncul lagi. Wah Tuan, Aku tahu dulu ada pelaku lain. Apa yang terjadi? hari ini ada laporan. Seorang anak di pinggir kota terbunuh. Kami ke lokasi, cara dan jejak pembunuhan. Sama dengan kasus 3 tahun lalu. Modusnya identik, dan di lokasi. Ditemukan pisau daging, jika dulu mereka percaya padamu, dan kau bisa melanjutkan penyelidikan. Menemukan pelaku, anak-anak di pinggir kota, tidak akan celaka. Ditak. Paman Tampan Mentari percaya padamu kali ini pasti bisa menangkap pembunuh yang sebenarnya untuk membalaskan dendam kedua anak yang meninggal itu. Jika aku tidak menangkapnya, aku tidak akan menikah seumur hidupku. Ayah, ajak Mentari pergi bersama. Tidak boleh. Tempat kejadian perkara tidak cocok untuk anak kecil sepertimu. Apalagi pembunuh mungkin bersembunyi di dekat sini. Bagaimana jika dia mengincarmu? Ayah bisa menyuruh orang melindungi Mentari. Mentari masih punya banyak teman hewan. Mungkin bisa membantu ayah menemukan petunjuk. Baiklah, tapi kamu tidak boleh lari-lari lagi. Jika bertemu bahaya, kamu bernyanyi. Bubar, semuanya bubar. Pengadilan tinggi sedang menangani kasus. Lindungi putri bangsawan. Siap. Putri bangsawan kecil, bahaya cepat turun. Lalu bagaimana aku tahu tentang kejadiannya? Benar-benar membunuh orang, Anak nakal itu kelihatannya sangat galak. setiap hari datang mengintai di sini. Aku kira dia menyukai Xiao Cui. Ternyata dia mengincar nyawanya. Kelinci kecil. Kamu pintar dan cerdik, tahu siapa orang jahat, tentu saja tahu. Aku bilang ya putra tukang daging Zhang di jalan. Dia 7 hari yang lalu mulai setiap hari duduk di sini, anjing kuning kecil bilang putra tukang daging Zhang. Zhang Yun, 3 tahun lalu baru 6 tahun, tahun ini baru 9 tahun, apakah dia benar-benar pembunuh? Kalau dia membunuh orang, kamu lihat sendiri. Tidak. Tapi pasti dia tidak salah. Kalau tidak, kenapa dia terus-terusan menatap anak kecil itu? Tapi, Aduh, ayo pergi, ayo, jangan lihat. Ayolah, pergi-pergi, cepat-cepat, jangan lihat, jangan lihat. Mentari, ayah. Ayah, baik, ayah tahu. Periksa anak penjagal Zhang. Ada yang melihat dia sudah sejak 7 hari lalu mulai muncul di sekitar sini. Di mana orang itu? Sudah kusuruh orang bawa dia ke sini untuk diinterogasi. Ini Mentari dengar dari orang lain, tidak melihat siapa. Apakah pelakunya benar-benar seorang remaja? Ayu, bawa anak penjagal Zhang Yun, ke pengadilan. Selain itu, bawa pisau pengupas tulang itu, bandingkan dengan pisau-pisau milik penjagal Zhang. Baik Tuan. Sayang sekali. Zhang Yun, kamu masih tidak mengaku? Tuan, saya tidak bersalah. Saya pergi menemui Xiao Cui, karena dia setiap hari tidak cukup makan. Saya ingin memberinya makanan. Mohon Tuan selidiki dengan jeli.
Pisau pengupas tulang ayahmu ditemukan di rumah Xiao Cui. Bukti kuat, kamu masih berani menyangkal? Kalian cepat lepaskan anakku. Dia tidak bersalah. Dia bahkan takut menyembelih babi. Mana mungkin dia membunuh orang? Ibu. Bukankah ini Zhang Yun yang memberi saya tulang? Dia pasti tidak mungkin membunuh orang. Hei, anak manis. Saya sudah selesai menyelidiki. 3 tahun lalu, pembunuh yang sebenarnya bukan penjagal Zhang, juga bukan anak penjagal Zhang. Pelaku sebenarnya 3 tahun lalu adalah ayah Wang Xiaohua, Wang Danui. Mustahil. Wang Danui adalah ayah Wang Xiaohua. Mana mungkin dia membunuh Wang Xiaohua? Wang Danui bukan ayah kandung Wang Xiaohua. 3 tahun lalu, dia ingin memperkosa Wang Xiaohua. Wang Xiaohua melawan, akhirnya dia dicekik sampai mati. Lalu dia memfitnah tukang daging Zhang yang datang mengantar daging. Xiao Huang, kamu yakin? Wang Danui itu benar-benar sinting. Dia masih menyembunyikan. Senjata pembunuh Wang Xiaohua. Sering dikeluarkan tengah malam untuk dinikmatiku dengar juga. Dia bilang pisau itu sudah lama tidak dipakai. Sudah berkarat. Tak kira kali ini dia kembali memfitnah. Anak tukang daging Zhang. Celaka, anak manis. Kita salah tuduh orang baik ayah. Ayah cepat bilang ke paman tampan Zhang Yun bukan pelakunya. Dia dan ayahnya, tukang daging Zhang semua difitnah anjing bilang pelaku sebenarnya adalah Wang Danui, senjatanya disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Benarkah? Cepat selamatkan Zhang Yun. Kalau tidak, dia akan dipenggal. Mentari memiliki keistimewaan bisa mengerti bahasa binatang. Ini jangan sampai tersebar. Zhang Yun, kamu membunuh Xiao Cui, bukti kuat. Saya menjatuhkan hukuman mati. Mohon Tuan selidiki. Sungguh, aku tidak membunuh Xiao Cui. Tuan, tunggu dulu. Pelakunya orang lain. Ayo, bawa Wang Danui kemari. Ini. Mustahil. Tak ada yang tahu aku membunuh mereka. Kalian, bagaimana tahu? Senjata yang ditemukan dari kompartemen rahasiamu. Wang Danui, kau membunuh Wang Xiaohua dan Xiao Cui, besok siang akan langsung dieksekusi mati. Jika kalian membunuhku, racun haus darah yang ada pada Wakil Menteri Dalisi, maka tak ada yang bisa mengobatinya. Racun ini tidak ada yang bisa mengobati, kecuali kalian melepaskanku. Ternyata racun haus darah tuan muda itu kau yang menaruh. Wang Daniu, sudah diambang kematian, masih berani mengancam, kau tidak takut pada aku, akan menghukummu mati secara perlahan. Bagaimanapun juga aku akan mati. Kalau mau mati, aku juga harus bawa satu orang sebagai teman. Nyawaku ini tidak berharga. Wakil Menteri Dalisi adalah pejabat, nyawanya berbeda. Kau benar. Aku adalah pejabat istana. Tentu berbeda denganmu. Aku adalah pejabat istana. Bahkan jika harus mati, aku tidak akan pernah mengizinkan binatang sepertimu hidup di dunia ini. Bawa pergi. Ya? Paman tampan. Paman tampan. Aku memang mengagumi sikapmu dalam bertindak, tapi kau demi seekor binatang, kau rela kehilangan nyawa? Anak manis Luo Yaoxian dari Gunung Awan Putih memiliki pohon sakti. Mungkin bisa meminta pohon sakti itu. Ayah, cepat ikut aku ke Gunung Awan Putih. Baik. Pohon sakti, aku ini setiap hari menyiram dan memberi pupuk, kau pun tidak berbuah untukku, apa kau sengaja ingin membuatku marah? Akan Kolosa? Kakek inikah pohon sakti legenda itu? Ya, memangnya kenapa? Pohon tua ini. Paling pelit aku merawatnya selama 5 tahun. Dia tidak berbuah satu pun buah sakti. Kau ingin buah sakti, pasti dia tidak akan memberikannya padamu. Kakek pohon sakti pamanku terkena racun kutu. Bisakah kau memberinya satu buah? Selamatkan dia. Anak kecil. Dia tidak akan memberimu buah sakti.
Kalau dia memberimu buah sakti, aku panggil kau nenek. Itu buah sakti. Benar-benar buah sakti. Dasar pohon tidak tahu terima kasih, aku sudah merawatmu dengan hati-hati selama ini. Satu buah sakti pun, kau tidak rela memberiku anak kecil ini. Dia manja sedikit, kau berikan padanya. Anak kecil dunia ini sendiri auranya tipis. Aku pohon tua ini, sudah berkultivasi ribuan tahun, baru berbuah 2 biji. Terakhir kali lihat orang tua ini kena racun putus usus, aku baik hati, memberinya satu untuk menetralkan racun, dia malah tak tahu malu bergantung padaku. Kalau begitu buah ini, bukankah ini buah terakhirmu? Kenapa kau memberikannya padaku? Ini terlalu penting, Mentari tidak bisa menerimanya. Anak manis, ambillah. Sejak kemarin, aku, pohon tua, sudah merasakannya. Ada perasaan aneh muncul di dalam tubuhku, mungkin aku akan mengalami hukuman petir. Hei, pohon tua, kamu mau kena petir lagi, ya? Kalau begitu, kamu bisa bertahan hidup? Mentari tidak mau kakek pohon mati. Kakek pohon pasti bisa selamat. Kakek pohon sudah hidup ribuan tahun. Tidak kusangka, masih ada orang yang peduli hidup matiku dan bersedih. Tidak sia-sia aku memberikan buah terakhir. Anak manis, kamu sedang ngobrol dengan siapa? Kamu sedang bermonolog apa? Anakku tidak punya bakat lain, selain bisa mengerti, bicara binatang dan tumbuhan. Bisa mengerti binatang, bicara tumbuhan, sekarang masih ada orang ajaib seperti itu ya? Di dunia ini ada pohon sakti, kenapa tidak boleh ada orang ajaib? Kata-katamu juga masuk akal. Kakek pohon bilang, 1000 tahun hanya berbuah 2. Untuk menyelamatkanmu, sudah memberimu 1. Kamu tidak boleh serakah. Aku menunggu bertahun-tahun tidak berbuah, ternyata 1000 tahun baru berbuah 2 ya. Aku, si tua, sudah salah paham sama kamu, lain kali aku kasih pupuk lebih banyak. Siapa minta dipupuk? Aku pohon tua butuhnya energi spiritual, dia sudah memupukku selama 5 tahun. Akibatnya, selama 5 tahun, energi spiritual yang kuserap makin sedikit. Kakek pohon butuh menyerap energi spiritual, bukan barang-barang kotor. Kamu begini, hanya akan menghambat pertumbuhannya. Kakek pohon juga minta aku bilang, ayam, bebek, dan ikan yang kamu pelihara, mereka tidak suka makan padi, minta kamu berhenti memberi mereka makan. Mereka suka makan cacing tanah gunung dan serangga. Luo Ya Oxian, kamu sedang apa? Bayi kecil ini adalah pembawa keberuntungan yang membawa berkah bagi kerajaan besar kita, aku, Dewa Obat. Terima kasih atas petunjuk dari pembawa keberuntungan. Terima kasih kakek tua dan kakek pohon atas buah dewa. Kata kakek pohon buah ini bisa memperpanjang umur dan menetralkan racun apapun di dunia. Paman tampan, mulai sekarang, kau bisa terus memberantas kejahatan untuk rakyat. Terima kasih, Putri Bangsawan. Nyawaku diselamatkan oleh Putri Bangsawan. Mulai sekarang aku siap melayani perintah Putri Bangsawan. Jangan sungkan-sungkan. Paman tampan, saat kau bunuh diri dulu ayah pasti menangis. Kau kan orang favorit ayah. Aku dan Pangeran Wali, bukan hubungan yang kau kira. Mentari, apakah binatang-binatang kecil itu lagi-lagi menggosip tentang diriku padamu? Katanya, suatu saat ayah mabuk salah masuk ke kamar paman tampan lalu ditarik keluar oleh peribahasa. Semua itu bohong, jangan percaya. Tapi mereka tidak akan membohongi Mentari. Kadang bisa mengerti bahasa binatang bukanlah hal yang baik. Yang Mulia Pangeran, ada pesan dari Istana Ibu Suri kangen pada Putri Bangsawan dan ingin memanggil Putri Bangsawan ke istana. Hore, Mentari juga kangen pada Eyang Putri. Baik. Temani Putri Bangsawan ke istana, kebetulan aku ada urusan di kantor. Baik, Yang Mulia. BBC imut yang dilahirkan Wensi entah menggunakan sihir apa sampai-sampai Pangeran Wali menjadi ayahnya.
Si imut itu ingin mencari kekayaan dan kemuliaan lewat Pangeran Wali. Yang mulia Selir, sudah sesuai perintah Anda berpura-pura Ibu Suri memanggil putri bangsawan? Dan si imut itu sudah dipanggil ke istana. Kalian siapa? Melihat Selir Wen, berani tidak memberi hormat. Mentari memberi salam kepada Selir Wen. Anak manis ini benar-benar cantik. Siapa namamu? Kemari, biar aku lihat baik-baik. Selir Wen waktu itu sambil membunuh orang sambil menari. Kali ini mau main apa lagi? Apa? Wanita ini begitu menakutkan? Kau takut padaku? Putri bangsawan kami datang, atas perintah Eyang Putri ke istana. Siapa berani menyentuhnya? Selir Wen kejam dan tidak kenal ampun, dan dia sedang hamil. Katanya mengandung putri kecil yang didambakan Baginda Raja. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Anak manis, cepat lari masuk lewat pintu samping. Itu yang paling dekat dengan istana pangeran. Putri, kita mau kemana? Sayang, Selir Wen memanggilmu, berani kabur. Kejar. Putri, kita mau kemana? Putri, cepat lari. Kakak King Mei, tunggu aku. Kakak pangeran. Berani. Siapa dia? Maafkan hamba, Pangeran, ini anak perempuan dari penjahit baru di istana, karena tidak tahu aturan, dia berani menabrak Pangeran. Hamba akan membawanya pergi dan mengajarinya tata krama. Jika Pangeran tidak ada keperluan lain, hamba mohon diri. Berhenti. Ada perintah lain, putra mahkota? Kamu dari istana mana? Hamba dari istana Selir Wen. Dari istana Selir Wen. Apa yang baik bisa datang dari sana? Lepaskan dia. Ini? Apa putra mahkota merasa dia kurang ajar, ingin memberinya sedikit hukuman, hamba akan memukulnya 10 kali di bawah, memberinya pelajaran. Kalian ingin mati? Ampun, Paduka Putra Mahkota. Paduka Putra Mahkota. Aku Mentari. Mentari, kenapa kau? Selir Wen dibenci semua orang. Ini saat yang tepat untuk mengadu langsung kepada raja. Mari, kami akan membawamu ke suatu tempat. Paduka harus membela Selir Wen kami. Putri bangsawan muda tidak menghormati hukum, menghina Selir Wen, hampir menyebabkan Selir Wen keguguran. Apa? Mentari menghina Selir Wen? Benar. Selir Wen masih terbaring di tempat tidur. Tabib istana bilang sudah keluar darah. Kehamilan ini mungkin tidak bisa diselamatkan. Kakak Raja. Mentari pasti tidak akan menyakiti orang lain. Ayah, Mentariku. Kamu bersabar ya. Ayah kedepannya pasti tidak akan membiarkanmu pergi sendirian ke ibunda lagi. Terima kasih, Pangeran Mahkota. Sama-sama Paman Pangeran. Mentari, kamu tidak apa-apa. Kami paling percaya pada Mentari. Aku kira di istana ini semua seperti aku yang menyukai Mentari. Ternyata, ada juga yang ingin membunuh Mentari. Paman Raja Mentari tidak membantah Selir Wen. Selir pasti tidak keguguran. Keguguran. Kalau dia benar-benar keguguran, kami akan menghargainya. Paman Jiang, hamba ada, Yang Mulia. Bawa Selir Wen ke ruang belajar kami. Entah dia keguguran atau tidak bisa berjalan, atau tidak, meski harus digotong, bawa ke sini. Selir, trik ini sungguh cerdik. Selain menutupi kehamilan palsu Anda,
Juga bisa lolos dari tuduhan membunuh putri kecil. Yang terpenting, karena Anda keguguran karena dia yang mulia pasti tidak akan melepaskannya. Kira keluarga Wen mudah diintimidasi, membahayakan keturunan raja. Meskipun dia anak buah Pangeran Wali tetap pantas dihukum mati. Selir, Yang mulia mengutus orang. selir. Anakku, ibu berutang padamu, tidak bisa menjagamu dengan baik. Selir Wen. Kami diutus Baginda ke sini, mengundangmu ke ruang kerja. Apakah Baginda tidak datang? Baginda menunggu Anda di ruang kerja. Sebaiknya Anda berangkat sekarang. Nyonya, kami baru saja keguguran. Bagaimana bisa pergi ke ruang kerja? Kurang ajar, perintah Baginda. Bukan urusanmu, budak. Pukul mulutnya. Baginda berkata, entah Nyonya keguguran atau tidak, bisa berjalan atau tidak. Hari ini, meski harus digotong, Anda harus digotong ke ruang kerja Baginda. Apa? Ayo, Baginda selalu menyayangiku. Lepaskan. Lepaskan aku. gotong. Aduh, lihat wajah kecilmu kotor, bajunya juga kotor. Kelihatannya kamu sudah banyak menderita. Eyang Putri, Mentari tidak apa-apa. Kenapa tiba-tiba banyak orang datang? Selir Wen membuat masalah lagi. Kemarin tidak sengaja mendengar dia pura-pura hamil. Hampir dikejar sampai kaki remuk. Eyang Putri, bolehkah aku bermain dengan kucing putih kecil? Tentu saja. Mentari, kamu terkejut ya? Eyang Putri pasti membantumu mendapatkan keadilan, pergi bermainlah. Kucing putih kecil, apakah kamu punya bukti yang bisa membuktikan bahwa kehamilannya palsu? Tentu ada. Apa? Cepat katakan. Kalau aku memberitahumu, apa untungnya? Aku dengar kamu suka emas. Asal kamu beri aku bukti, aku bisa memberimu beberapa emas untuk dimainkan. Ayah, bisakah kamu mendengar kami bicara? Tidak bisa. Kalau begitu, Aku hanya menduga. Ah. Bagaimana usulku, mau kau terima? Paduka, Selir Wen sudah tiba. yang paling dibenci datang, aku pergi dulu. Sudah sampai ya sudah. Suruh dia berlutut di luar pintu. Tapi dia, apa perkataanku tidak berlaku lagi. Adalah Pangeran Wen. Dia membawa para menteri dan Selir Wen berlutut di luar istana, memohon padamu menghukum putri kecil. Pangeran Wen, kakek Mentari. Keluarga Wen, kenapa harus membunuh Mentari? Baik, maka aku tidak akan melepaskan keluarga Wen. Apa sebenarnya yang diinginkan Pangeran Wen ini? Tangannya sampai ke istana belakang kaisar. Kakak raja baru saja mengutus Kongkong Jiang untuk memanggil Selir Wen. Kini Pangeran Wen sudah membawa para menteri berlutut di luar istana. Entah Pangeran Wen ini di sisi kakak raja menempatkan berapa orang? Suruh mereka semua masuk. Baik. Kasihan anakku. Dia ada di dalam rahimku hanya 2 bulan. Paduka, kau harus membelahku. Putri kecil ini, Kenapa kelihatan akrab? Paduka. Meskipun dia putri Pangeran Wali tidak boleh melanggar hukum, Putri membantah Selir Wen menyebabkan keguguran. Kau tidak hanya tidak menghukumnya, malah menyuruh Selir Wen berlutut di sini dalam keadaan sakit, sungguh membuat hatiku dingin. Mohon Paduka menghukum putri dengan keras, beri keadilan pada Selir Wen, beri keadilan padaku. Keluarga-keluarga ini semua memasukkan wanita ke istana sebagai selir. Mereka sekutu kepentingan, pasti bersatu melawan musuh. Mentari yang membantah Selir Wen baik. Suruh dia masuk. Hamba menghadap Baginda Raja, Selir Wen. Orang Anda tidak hanya memukuli hamba, tetapi juga terus-terusan memaki putri bangsawan sebagai anak manis. Putri bangsawan adalah putri pangeran. Kalau begitu, apakah aku bisa menganggap mereka juga menghina pangeran? Itu semua salah paham. Pasti anggota bawahan yang bicara sembarangan, tidak ada hubungannya dengan Selir. Salah paham. Kalau begitu,
Mentari menyebabkan selir Wen keguguran, itu juga salah paham? Selir mengandung pangeran yang belum lahir. Putri bangsawan membahayakan keturunan kerajaan, itu dosa besar. Tapi, selir Wen tidak hamil sama sekali. Lalu bagaimana bisa keguguran? Bagaimana si manis ini tahu? Putri bangsawan, meskipun sangat tidak suka padaku, tidak bisa begini memfitnah dan menghinaku. Mentari, jangan ngawur. Dokter Wang sudah memeriksa denyut nadi selir Wen. Selir Wen memang hamil, 2 bulan. Paman Raja, tapi selir benar-benar tidak hamil. Mungkin dokter Wang disuap olehnya. Apakah ada dokter lain? Mengapa putri bangsawan harus memfitnah selir dengan keras? Apakah takut selir benar-benar melahirkan putri kecil yang mempengaruhi posisimu, putri bangsawan? Kakak Raja, Mentari tidak berbohong, aku, adikmu, menjamin dengan nyawaku, mohon kakak Raja mengganti dokter untuk memeriksa selir. Baik, kalau begitu panggil dokter. Aku berperilaku lurus dan benar. Panggil kepala rumah sakit kerajaan, Dr. Bai. Aku tahu Baginda Raja pasti akan memanggil Kepala Bai. Kepala Bai punya permintaan padaku. Si manis itu akan mati. Mohon ampun, Baginda. Nadi selir Wen memang menunjukkan tanda-tanda keguguran. Paman Raja kasihan sekali, Paman Raja kasihan sekali. Para dokter kerajaan telah bersekongkol dengan selir Wen untuk menipu Paman Raja. Mereka sama sekali tidak memandang Paman Raja. Mentari, jangan bicara sembarangan. Putri bangsawan, kau sungguh keterlaluan, sungguh keterlaluan. Kepala Bai adalah dokter. Paling ahli di istana. Dinasti besar memiliki. Putri yang membalikkan fakta. Sungguh aib bagi dinasti besar. Kami perintahkan diam. Mentari, kau yang menyelamatkan nyawa pangeran. Bahkan jika benar kau tak sengaja menyebabkan keguguran selir, kami akan memperingan hukum untukmu. Mentari tak menyangka dokter istana akan membohongi Baginda. Kalau begitu, Mentari punya bukti selir Wen tidak hamil. Kakak King Mei, keluarkanlah. Selir Wen, ini ditemukan dari kamarmu, di Padapa? Pasti tidak asing bagimu. Ini pil Ning Xiang dari wilayah barat. Meminum pil ini akan membuat tubuh mengeluarkan aroma harum, menyegarkan pikiran. Tapi pil ini memiliki efek samping besar, yaitu peminumnya tidak bisa hamil dalam setengah tahun. Selir Wen, katakan pada aku, bagaimana kau bisa hamil setelah meminum pil Ning Xiang? Aku. Pil Ning Xiang ini memang milikku. Tapi aku sudah setahun tidak menggunakannya. Tentu aku bisa hamil. Kakanda, kapan terakhir kali Baginda bersama Selir Wen? Kami ingat 2 bulan lalu. Waktu itu apakah ada mencium aroma wangi? Kami tidak ingat para selir mana yang tidak berusaha mati-matian menyenangkan kami. Untuk apa kami mengingatnya? Itu mudah. Orang yang telah meminum pil Ning Xiang dalam waktu 3 bulan darah mereka akan menarik semut cukup, ambil sedikit darah selir Wen, keadaan akan jelas dengan sendirinya. Ini semua diberitahu oleh kucing putih yang pintar, kalian pasti tidak bisa mengalahkanku. Tidak bisa. Darah yang mengandung pil Ning Xiang benar-benar menarik semut. Kali ini aku dan selir Wen benar-benar selesai. Tidak. Selir baru saja keguguran, jangan sampai dikeluarkan darahnya. Jika sampai berdarah tidak menarik semut, apa yang harus dilakukan putri bangsawan kecil? Mentari, Paman Raja Mentari akan buktikan dengan darahnya sendiri. Darah Mentari tidak menarik semut, tapi darah selir Wen pasti bisa. Cepat-cepat balut luka putri bangsawan. Mentari sakit? Tidak, istana belakang,
dan Akademi Kekaisaran semua ada yang menipu Paman Raja Mentari kasihan pada Paman Raja. Wen Guifei Mentari hanyalah anak 5 tahun berani membuktikan dirinya seperti itu. Kamu mau membuktikan sendiri atau kami yang membantumu membuktikan? Kami sendiri. Ini darah selir Wen. Benar-benar menarik semut. Berani kau, selir Wen. Kamu berani bersekongkol dengan istana medis menipu kami. Baginda hamba bersalah. Cucu hamba menderita penyakit tulang lunak. Tidak bisa berjalan. Membutuhkan embun 1000 tahun sebagai obat, hanya selir Wen yang memiliki obat ini. Dia bahkan memeras hamba dengan obat ini. Mulai saat ini, selir Wen dicabut gelar selirnya. Apa? Diberi kain putih. Orang, kemari, seret, dia pergi. Baginda Raja, jangan. Anakku, Hamba bersalah, Baginda. anakku, Hamba tidak akan berani lagi. Hamba tidak akan berani lagi. Baginda hamba rela mati untuk menebus kesalahan. Bai Jingshan, kamu menipu Baginda, dicopot jabatan kepala istana medis. Dihukum cambuk 30 kali, diusir dari istana. Tidak akan dipekerjakan lagi. Siapapun yang membela selir Wen, semua dihukum cambuk 50 kali sebagai peringatan. Kami semua berterima kasih atas kemurahan Baginda. Pangeran Wen, karena kau sangat suka mencampuri urusan istana belakang kami. Lebih baik kau masuk ke istana belakang kami, menjadi kepala Kasim. Bagaimana? Baginda, hamba mengaku salah. Ampuni hamba, Baginda. Mulai hari ini, keluarga Wen dilarang diangkat selama 50 tahun. Baik, hamba mengaku salah. Enyahlah. Anjing tua. Berani mengganggu mentari? Pantas dapat. Hari sudah larut. Aku akan mengantar mentari pulang untuk istirahat. Mentari, kamu tidak marah pada Paman Raja, kan? Tidak, mana mungkin? Mentari adalah keluargamu. Selir Wen juga keluargamu. Tentu sulit bagi Paman Raja untuk memutuskan. Mentari, pergilah beristirahat dan sembuhkan luka. Jangan lupa sering-sering ke istana. Aduh, Mentari hari ini sangat berani, tapi jangan sekali-kali melukai dirimu sendiri seperti itu lagi. Mengerti? Mentari mengerti. Keluarga Wen dilarang menjadi pejabat istana selama 50 tahun. Lalu bagaimana keluarga Wen bisa sukses? Anak haram ini, sampai-sampai membuat bibinya mati. Kedepannya, bukankah dia akan semakin disayang Baginda Raja? Naik derajat jadi bangsawan. Ayah, anak campuran itu sebenarnya adalah anak dari kakak perempuan. Entah ilmu hitam apa yang dipakainya. Sampai Pangeran Wali menjadi ayahnya. Apa? Dia ternyata anak Shi? Ya. Pantas saja wajahnya familiar. Ayah, anak campuran itu membuat keluarga Wen terpuruk. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakuinya kembali, agar dekat lagi dengan Pangeran Wali, kembali berwibawa. Ide bagus. Setelah mengakuinya, kita kurung dia. Jangan pernah berharap bisa meninggalkan kediaman Wen. Kalian adalah... Kami dari kediaman keluarga Wen. Kami dengar putri kecil kami yang hilang telah diselamatkan oleh Pangeran Wali. Kami keluarga Wen datang khusus untuk menjemput putri kecil kembali ke kediaman. Putri kecil kalian adalah... Putri kecil kami bernama Mentari. Gawat, pangeran tidak ada kediaman Adipati Wen datang untuk merebut orang. Setengah ini, aku makan setengah lagi untuk kakak King Mei. Gu, anak manis. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? Kabar buruk apa? Kabar buruknya adalah Adipati. Wen sudah tahu, kamu adalah cucu perempuan mereka. Sekarang sedang di luar, kediaman pangeran.
bersiap untuk membawamu kembali ke kediaman. Adipati, pelayan sudah pergi ke kantor untuk mencari pangeran. Jangan Mentari tidak mau meninggalkan ayah. Anak manis, jangan khawatir dulu. Masih ada satu kabar baik yang belum kamu dengar. Kabar baik apa? Aku sudah memberitahu teman baikku, Kiao Kiao nanti akan memberikan kepada kediaman Adipati sebuah pelajaran, pasti membuat mereka nanti tidak berani lagi mencarimu. Putri bangsawan kecil datang dan menaikkan gaji bulanan kita. Berani datang ke kediaman pangeran untuk merebut putri bangsawan kecil. Kalian punya berapa muka? Mukanya setebal itu. Mana pangeran? Putri bangsawan adalah putri dari anak perempuanku. Dia adalah cucu perempuanku. Putri bangsawan adalah anak dari Nona Wen. Apakah setelah Nona Wen menikah dengan Tuan Muda Su, masih berselingkuh dengan pangeranku? Kamu. Putri bangsawan adalah anak dari kakak perempuanku. Oh, kakak perempuan? Saya ini kenapa belum pernah dengar kalau kediaman bangsawan masih punya seorang nona? Memang benar, masih ada seorang nona di kediaman bangsawan. Namanya Wen Xi. Karena berbuat kesalahan, dia diusir dari rumah. Karena sudah diusir dari rumah, berarti sudah tidak ada hubungan dengan kediaman bangsawan lagi, kan? Kalian sekarang datang ke sini, sebenarnya mau apa? Sudah. Saya tidak bisa bicara dengan kalian. Cepat panggil pangeran keluar. Saya ingin bicara langsung dengan pangeran. Ayah, kenapa belum pulang? Pangeran saya, apakah kalian bisa bertemu seenaknya? Putri kecil, jangan takut. Kami pasti tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi. Kamu, seorang pelayan istana, apa hakmu untuk mengambil keputusan atas nama majikanmu? Apalagi? Mentari itu sama sekali bukan darah daging pangeran, tapi anak haram hasil perselingkuhan Wen Xi. Apa mungkin pangeran suka memelihara anak haram orang lain? Kirain putri bangsawan Mentari adalah putri kandung pangeran Wali, ternyata anak angkat. Anakku yang malang. Jika tidak ditipu oleh orang jahat, bagaimana dia bisa melakukan kesalahan besar seperti itu dan pergi begitu mudah, meninggalkan Mentari, seorang anak yang malang. Ayah. Ya. Mentari begitu malang. Kami pasti akan memperlakukannya dengan baik, tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Keluarga Wen adalah keluarga putri bangsawan, pasti akan baik padanya. Mereka tidak akan baik padaku. Merekalah yang membunuh ibu. Adipati Wen tidak pergi ke Chun Feng Lu untuk bermain sandiwara. Sungguh disayangkan. Ayah, akhirnya kau pulang. Putri bangsawan, Mentari kemarin kakek tidak mengenalimu. Sebenarnya kami adalah keluarga sedarahmu. Ayah, aku tidak mau pergi ke keluarga Wen. Baik. Kalau tidak salah. Ingat kemarin, Adipati Wen pergi ke istana, memohon paman raja untuk menghukum Mentari ingin mengambil nyawanya. Hari ini dia menjadi cucu kandungmu. Jangan-jangan kau dengan alasan mencari keluarga membawa Mentari pulang ke istana untuk menyiksanya sampai mati. Adipati Wen, sungguh licik hatimu. Tidak. Mana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku menyiksa putri bangsawan Mentari? Kotoran burung? Hehe. Teman baikku Kiao Kiao datang. Hei, cepat hapus ini. Ayah, apa kau tidak apa-apa, ayah? Apakah keluarga Wen ini kena kutukan? Burung ini sengaja buang kotoran di kepala Pangeran Wen. Kalian diam. Kalian diam. Berani lagi menghina istana Adipati? Awas, akan kucabut lidah kalian. Dasar burung busuk, berani buang kotoran padaku, aku bunuh kau. Guk. Bagus sekali, Cici. Sama-sama, aku makan kutu busuk. Kotoranku yang paling busuk. Benar-benar kena karma. Dia baru saja bilang akan mencabut lidahku. Dan burung itu buang kotoran di kepalanya. Ayah, ayo kita pergi cepat. Baru keluar istana sudah dapat tontonan bagus. Mulai sekarang, keluarga Wen akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota.
Terima kasih, kuning kecil. Panggil teman-temanmu untuk membantuku. Mentari, kau hebat sekali. Bisa membuat binatang membantumu. Apa kau jelmaan bintang keberuntungan? Orang yang menyakitimu akan dihukum. Kamu melakukannya dengan baik. Mulai sekarang, kamu tanggung jawabku. Kalau mentari bisa mengerti bicara hewan, jangan bilang siapapun. Mengerti? Mengerti. Mentari, dengar kamu kemarin terluka di istana. Aku dan Kak Dua dengar, langsung datang menjengukmu. Kamu tidak apa-apa? Hanya luka kecil. Terima kasih Kak Dua, Kak Enam sudah menjengukku. Karena Mentari bisa mengerti hewan bicara. Mentari, aku ajak kamu ke tempat bagus. Jangan bawa dia ke sekolah. Tidak akan. Ibu. Kenapa ibu marah sekali? Sayang. Tunggu saja. Hari ini aku harus balas dendam. Lagi-lagi karena Wensi, yang melahirkan anak manis itu. Nyonya tenang. Aku pasti bantu Nyonya menghajar dia. Kak Enam, Kak Dua. Mau kemana? Kak Dua dulu di suatu tempat, kalah habis-habisan. Hari ini kita ada Mentari, pasti bisa menang kembali uang yang dulu. Nanti, Kak Dua beliin kamu banyak mainan, ya? Ya. Mentari mau bantu Kak Dua menang kembali uang yang dulu. Ayo. Pasang taruhan. Lepaskan. Jangan gerak dulu, beri aku dulu. Apa? Mustahil. Ayo pasang. Untung besar. Ayo pasang. Untung besar. Ayo pasang. Taruhan. Pasang. Taruhan. Ayo pasang. Untung besar. Jangan ragu. Adik, lihat, ayam-ayam di dalam sana. Yang mana lebih hebat, ya? Aku bertaruh pada nomor 3. Besar banget. Pasti menang. Kamu, jelas pemula, lihat nomor 3 itu. Kelihatannya besar, apa gunanya? Tetap harus jagoan kita. Gak pernah kalah. Ayo, jagoan. Kakak kedua, beli ayam botak nomor 2 itu. Pasti menang. Adik kecil, kamu bercanda, kan? Ayam itu lesu. Dia hampir mati. Kakak kedua mempertaruhkan semua harta. Semuanya. Kakak kedua, percaya aku, jagoan itu. Hari ini makan makanan basi, agak diare. Lihat saja. Meski sekarang kelihatan gagah, nanti pasti lemas. Hei, lihat ini. Dan ayam itu, baru putus dari pacar ayamnya, sekarang cuma mau nangis. Dan yang itu, Cukup, adik kecil. Kakak kedua dengerin kamu. Aku bertaruh pada ayam nomor 2. Ada lagi orang bodoh yang datang kasih uang. kalian tunggu saja. Nanti pasti kalah sama kakak kedua. Yang sebelumnya sombong begitu. Sekarang sudah jadi pengemis di pinggir jalan, anak orang kaya yang bodoh. Memang banyak. Aku pasti gak akan kalah. Kalian tunggu malu. Aduh, Nomor 2, ayo. Ayo nomor 3, nomor 2 ayo. nomor 3, ayo. Nomor 3, ayo. Nomor 2, ayo. Nomor 3, maju. Hajar dia. Maju. Ayo. Gigit dia. Nomor 3, nomor 3. Gigit dia. Nomor 3. Bagus sekali. Wah, Mentari, kamu hebat sekali. Nomor 2 benar-benar menang. Mau main apa? Mau beli apa? Kakak kedua belikan semuanya. Ya? Kakak kedua, aku juga mau. Baik, akan kubelikan semuanya untuk kalian. sialan, kalah sama 3 anak kecil. Ayo, aku ajak kalian beli makanan enak. Ayo. Hei, kita ambil semua uang mereka, lalu Tidak. Mereka bisa begitu tepat, memilih sabung ayam tanpa salah. Pasti punya kemampuan luar biasa. Tangkap mereka dan siksa. Aku ingin lihat, di balik ini, ada rahasia apa sebenarnya. Ayo. Kakak kedua, kamu beli terlalu banyak. Aku dan kakak keenam hampir tidak bisa membawanya.
Nanti suruh orang antar ke istana. Si kecil yang lahap, mau bebek panggang? Kamu di sini temani adik kecil. Jangan sampai kehilangan dia. Aku pergi belikan dia bebek panggang. Kamu di sini temani adik kecil, jangan sampai dia hilang. Aku pergi belikan dia bebek panggang saus. Tenang saja, kakak kedua. Ada aku di sini. Tidak akan biarkan Mentari kenapa-napa. Kado untuk adik kecil. Adik kecil, adik kecil, adik kecil. Mentari. Mana Mentari? Aku tidak tahu. Tadi banyak orang berkerumun ke sini. Barang-barang jatuh semua. Waktu aku memungutnya, Mentari sudah tidak ada. Bodoh. Apa Anda tadi melihat? Seorang yang memakai baju merah setinggi ini. Gadis kecil umur sekitar 5 tahun. Tidak melihat. Tadi datang sekelompok orang. Aku lihat mereka ke arah parit arah sana pergi. Mungkin orang yang kamu cari juga ikut terdesak ke sana. Terima kasih. Aduh. Ada orang mati di sungai. Ada orang mati di sungai. Mentari. Anak nakal ini, mana dia? Sudahlah. Tunggu lain kali mereka datang ke arena sabung ayam lagi, kita habisi mereka. Ayo, ayo, ayo. Cocok buat diminum? Ayo, ayo. Hei, orang ini. Mati tenggelam, kasihan. Mentari, sungguh, hidup tidak ada yang pasti. Umur segitu? Syukurlah bukan Mentari. Di mana Mentari? Kalau tidak ketemu Mentari, paman pangeran akan membunuh kita. Kakak, kalian sedang apa? Adik kecil. Mentari, kamu kemana? Kakak kedua jadi kaget. Maaf, kakak 2 dan kakak 6. Tadi datang banyak orang, tidak sengaja Mentari terdesak pergi. Dalisi sedang menyelidiki kasus. Yang lain, segera pergi. Ayo, ayo, jangan lihat, pergi. Pulang, jangan lihat. Paman ganteng. Anak manis. Di sini berbahaya. Mana ayahmu? Paman tampan Mentari sudah lama tidak bertemu denganmu. Paman tampan. Anak manis, ya di luar jangan panggil aku paman tampan. Tuan, menurut laporan, di sini bukan tempat kejadian perkara. Di sini bukan tempat kejadian perkara. Di sekitar tidak ditemukan jejak apapun. Mayat ini mungkin hanyut dari tempat lain. Sudah mati, setidaknya 3 hari. Perluas area pencarian. Baik, Tuan. Perluas area pencarian. Aku mau mati, sungguh aku mau mati. Siapa yang tolong aku? Ada orang tidak? Cepat tolong aku hampir mati. Air, aku ingin minum. Tadi aku ingin minum mendengar mayat bicara. Hei, anak manis, tolong aku kehausan. Jika tidak ditolong aku akan mati. Mentari, hari sudah sore. Kita jangan ganggu pengadilan, pulang yuk. Baik, ayo cepat. Kapan aku bisa mendengar mayat bicara juga? Hei siapa tolong aku mau mati. Aduh, tidak boleh membiarkan orang mati. Ikan kecil. Tolong aku. Mentari ketakutan setengah mati. Untung saja ikan kecil yang minta tolong, bukan mayat yang bicara. Hei, anak manis, apa kamu bisa mengerti perkataanku? Kamu benar-benar bisa mengerti aku? Syukurlah, kalau begitu, bisa antar aku pulang? Tidak bisa, di sini ada mayat. Mentari masih harus menemani paman tampan mencari pelaku. Aku tahu di mana mayat itu dibuang. Tadi aku kabur dari rumah. Terus ketimpa mayat ini sampai pingsan. Malah terperangkap di pakaiannya. Gak bisa keluar, makanya hanyut sampai sini. Ikan kecil, kasihan sekali kamu. Apa kamu masih ingat jalan pulang? Gak ingat. Tapi waktu itu, waktu dia dibuang ke sungai, aku dengar kedua pelaku itu menyebut kampung bahagia. Pasti rumahku di dekat kampung bahagia. Kampung bahagia. Paman tampan kakak 2,
Kakak 6. Mentari, bukannya kamu mau melepas ikan ini? Kenapa masih di tanganmu? Kakak 2, kakak 6 kalian pulang duluan saja. Aku mau bantu Paman Tampan memecahkan kasus. Paman Tampan ikan kecil bilang, dia tahu tempat pembuangan mayat. Dia mau antar kita ke sana. Tapi ada satu syarat, Syarat apa? bawa dia pulang. Rumahnya dekat Changlefang, juga tempat pembuangan mayat. Tapi dia tidak ingat jalan pulang. Paman Tampan, dia pernah melihat wajah pelakunya, bisa membantu menemukan pelakunya. Ayu, cari tempayan. Segera pergi ke Changlefang. Di Baik. keduanya ini, Ini pangeran kedua, dan pangeran ke-6. saya wakil kepala pengadilan tinggi, sembah kepada kedua pangeran. Saya ingin membawa Putri Mentari pergi, untuk membantu menyelesaikan kasus. Saya pasti akan melindungi keselamatan Putri, mohon izin dari kedua pangeran. Jika adik kecil celaka, aku akan memenggal kepalamu. Baik. Ayo, ayo, ayo. Saudara Zhou, Naiklah. Di ibu kota, berapa banyak gadis yang hilang akhir-akhir ini? dalam 3 bulan, jumlah laporan orang hilang, total 31 orang, usia sekitar 12-13 tahun. Maksud Tuan, mayat tadi, kemungkinan besar, salah satu dari orang-orang yang hilang itu. Tidak penuh kari, Benar. Tuan, saya pernah mendengar dari orang lain, para penyanyi di Changlefang ini, semuanya cantik dan mempesona, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aroma aneh. Orang yang lewat, seperti kehilangan jiwa. Betah berlama-lama. Mungkinkah para penyanyi ini juga aneh? Perlu diselidiki lebih teliti. Baik, Tuan, hati-hati di jalan. Jangan jatuh. Aduh. Aduh, Tuan. Apa yang dilakukan Changlefang kami? Sampai merepotkan tuan-tuan datang sendiri. Baunya busuk. Aduh, anak manis ini cantik sekali. Cocok sekali untuk Changlefang kita. berani macam-macam dengan Putri Mentari. 10 kepala pun tidak cukup. Putri hamba tidak tahu diri, mohon maaf. Putri. Inspektur Dalisi minggir. Ini, aduh. Tuan-tuan petugas, apakah ada yang mencurigakan? Jika tidak ada, mohon segera pergi. Para tamu mulai ketakutan. Bagaimana? Xiao Yu bilang tidak melihat dua orang itu. Mereka tidak di sini. Mungkin tidak ada hubungannya dengan Changlefang? Sungguh malang gadis yang baik, disuruh apapun dilakukan, hanya punya kecantikan. Seperti boneka. Paman Tampan. Kakak perempuan itu, wajahnya sangat menakutkan. Penari ini memang aneh. Tuan boneka yang sudah dibuang, entah kenapa hanyut ke sungai Benteng, sekarang sudah menggerakkan Dalisi. Sampah. Aku bilang kalian lakukan dengan rapi, kan? Kenapa sampai melibatkan Dalisi? Tuan, meskipun Dalisi menemukan mayatnya, pasti tidak akan terlacak ke tempat kita, Changlefang. Patung-patung baru itu? Bagaimana situasinya sekarang? Lapor, Tuan. Mereka sudah kehilangan kesadaran. Segera bisa digunakan? Pergi. Jangan buat masalah lagi. Baik. Tidak baik, Tuan. Orang dari Dalisi datang. Ayu. Siapa? Siapa yang berani mengganggu rencanaku? Kau, manisku. Bagus. Seorang editor, Han Ling Yuan.
Terakhir kau kirim orang untuk menghina putri bangsawan Mentari, karena mulut anjing tak bisa mengeluarkan gading, maka potong lidahnya. Putri bangsawan Mentari, hamba tahu salah, tuanku, mohon jangan cabut lidah hamba. Aku tanya kau, kenapa dia seperti boneka? Tidak ada reaksi sama sekali. Lapor, Putri bangsawan Mentari, penari Chang Le Fang memang begitu. Selama tuan tidak memberi perintah, dia akan terus berlutut. Bangunlah. Kau tidak perlu berlutut lagi. Baik, hamba undur diri. Ah, Dia adalah salah satu dari dua pembunuh itu. Salah satunya, penjahat besar datang mengerikan. Jangan-jangan dia mau menculik gadis-gadis itu lagi ke ruang rahasia Chang Le Fang untuk berendam di kolam obat. Tuan Shaoqing, hari ini datang ke Chang Le Fang kami, apakah ada urusan lain? Sebuah mayat ditemukan di parit benteng. Wah, menurut saksi mata. Mayat itu berasal dari Chang Le Fang dibuang ke sungai dari halaman belakang. Pengelola, apakah Anda harus memberi saya penjelasan? Mustahil. Chang Le Fang kami bersih dan tidak bersalah, pasti tidak akan melakukan hal yang keji. Penjahat besar ini berani mengarang cerita. Kalau begitu, pengelola pasti tidak keberatan kami memeriksa Chang Le Fang sekali lagi, dan Kumi, terutama ruang rahasia. Bagaimana dia tahu tentang ruang rahasia? Tapi pintu masuk ruang rahasia hanya bisa dibuka oleh pemiliknya. Orang lain tidak akan bisa masuk. Cari, baik. Chang Le Fang kami adalah tempat usaha yang jujur pasti tidak akan melakukan hal melanggar hukum. Tuan Shaoqing tidak boleh menuduh orang baik. Bodoh banget, cari lama tapi tidak menemukan pintu masuk saklar di ruang bawah tanah ada di lekukan dasar tiang. Cepat tendang. Aduh, kesal banget. Penjahat itu sudah menyuruh orang mulai memindahkan boneka dari terowongan bawah tanah. Kalau orang-orang ini tidak turun sekarang, kita tidak akan bisa menangkap basah mereka, Mas Ayu. Ada apa, Putri bangsawan? Saklarnya ada di sana. Jangan-jangan dia menemukan sesuatu? Berhenti, berhenti melangkah. Ada pintu rahasia di sini. Selesai, semuanya berakhir. Tangkap semua orang di Chang Le Fang. Bawa mereka ke Dalisi untuk diinterogasi. Jangan lihat. Tuan, gadis-gadis di sini dan gadis yang dilaporkan hilang usia mereka cocok. Kita bisa atur keluarga untuk mengidentifikasi. Nanti akan kita atur identifikasi. Anak manis, ada satu lagi, pelaku pembuangan mayat tidak ada di sini. Mungkin sudah kabur. Apa? Mentari, ada apa? Saat pembuangan mayat dulu, di samping pengurus itu ada seseorang yang terbungkus jubah putih. Orang itu bertubuh pendek, tapi sangat kekar Dan apa? orang itu terbungkus sangat rapat. Satu-satunya yang terlihat adalah kedua tangannya, penuh dengan garis-garis hitam. Menjijikkan sekali. Paman tampan, dan satu orang pembuang mayat melarikan diri. Tadi pengurus itu memanggilnya Tuan. Dan orang itu seluruhnya terbungkus jubah putih, tangannya penuh garis hitam. Mungkinkah dukun fudu dari negeri Nanjiang? Konon dukun fudu Nanjiang berwatak aneh, licik dan kejam. Cara mereka sangat brutal. Kirim orang untuk mengejar, jangan biarkan dia berkeliaran di Dasheng, kalau tidak, akan ada gadis lain yang jatuh ke tangannya. Baik. Terima kasih, ikan kecil, sudah membantu Mentari memecahkan kasus. Aku bisa pulang. Aku mau bertemu ibu. Selamat tinggal, anak manis. Ikan kecil, dadah.
Pergilah. Jiang Qizo. Pangeran, dengarkan penjelasanku. Ayah, Jiang Qizo Chang Lefang itu tempat apa? Kamu berani diam-diam dariku? Membawa mentari menemanimu menyelidiki kasus? Kurang ajar. ayah, ini keinginan mentari sendiri. Yang mulia Pangeran Nyawa, hamba diselamatkan oleh Putri Mentari. Mentari ikut denganku pasti tidak akan terjadi apa-apa. Diam. Ayah, jangan marahi paman tampan. Kalau tidak, aku akan bilang kemana-mana, ayah mabuk masuk ke kamar paman tampan. Apa ini tidak akan pernah selesai? Mentari, kamu tahu? Ayah pulang dari rumah ahli Nujam hari ini. Mendengar kalian menemukan mayat lagi-lagi ke Chang Lefang. Benar-benar membuat ayah ketakutan. Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi harus bilang ayah, tahu, Andai Mentari anakku sendiri. mimpi. Enak saja. Anak manis berani-beraninya menghancurkan Chang Lefangku, merusak sumber penghasilanku. Aku akan membuatnya membayar. Semua orang di Chang Lefang ditangkap. Hanya dukun dari Nanjiang yang melarikan diri. Dukun Nanjiang itu paling ahli membuat boneka. Suruh dia membawa boneka si anak manis itu untuk menemuiku. Aku akan memberinya emas 100 tael. Siap? Nyonya? Aku sudah menemukan cara untuk membuat si manis kecil itu menderita melampaui kematian. Kamu tunggu saja kabar baikku. Tuan Muda Wirya, aku mengandalkanmu. Ayah, kita mau kemana? Ke kediaman guru negara. Guru negara pergi bertapa 5 tahun lalu, dan tidak pernah kembali. Dan, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba dia kembali. Dia meminta untuk bertemu denganmu secara khusus. Guru negara? Mentari tidak kenal guru negara manapun. Kenapa dia ingin bertemu aku? Guru negara bukan orang jahat, kamu akan tahu saat bertemu dengannya. Mereka datang. Hormat kepada guru negara. Yang di sampingmu, itu putrimu yang baru kamu temukan? Ibunya adalah Wen Shiyi. Guru negara, apakah kamu pernah bertemu ibuku? Aku, guru negara, tentu saja kenal dengan orang jahat ini. Aku tidak izinkan kamu bicara buruk tentang ibuku. Yah, orang jahat, melahirkan anak kecil, cukup keras kepala juga. Siapa kamu sebenarnya? Apa hubunganmu dengan ibu? Apa dasarmu bicara buruk tentangnya? Wen Shi telah diusir dari kediaman keluarga Wirya bertahun-tahun lalu. Dia hidup dalam kemiskinan selama ini. Bagaimana dia bisa kenal dengan guru negara yang dihormati banyak orang? Sudah setua ini masih mengganggu anak manis. Memalukan sekali. Betul, betul. Ngomong-ngomong, kakek ini tengah malam, diam-diam baca buku cerita tentang Pangeran Wali yang itu, pangeran tampan yang menggoda Pangeran Wali, yang memaksa cinta. Aduh, kalau ayahnya si anak manis tahu, pasti ikut memarahinya. Kakek tua, bagaimana kau kenal ibuku? Kalau kau tidak kasih tahu aku bilang ke ayahku tentang buku cerita di samping tempat tidurmu. Anak manis apa katamu? Di samping tempat tidurku buku apa yang ada? Oh, ya. Lalu siapa yang setiap hari tengah malam membaca pangeran tampan yang menggoda? Diam. Anak manis ini. Bagaimana bisa tahu rahasiaku? Aduh, anak manis ini cantik sekali. Cantik seperti ibumu. Sang guru, hari ini kau suruh aku bawa mentari ke sini, ada keperluan apa? Ini, ibunya barang yang dititipkan padaku 5 tahun lalu, sekarang ku kembalikan. Wen Shiyi bisa menitipkan barang pada sang guru. Hubungannya pasti tidak biasa. Kau bilang dia suruh aku bantu menjaga gioknya, itu wajar. Sebelum pergi,
dia juga mengambil satu-satunya pil kebangkitan milikku, benar-benar membuatku marah. Kakek tua, jangan bicara soal ibuku. 5 tahun lalu. Dia menyelamatkanmu, anak kecil mencuri pil kebangkitanku, aku memarahinya, kenapa? Sang guru, tahukah Anda, Wen Shiyi? Dia sudah meninggal bulan lalu. Apa katamu? Wen Shiyi dia sudah meninggal. Aduh, Shi tadinya yang paling saya kagumi wanita luar biasa yang menekuni jalan surga. Tapi saat anak manis ini lahir, hanya memiliki 1 jiwa dan 2 roh, dia adalah anak yang bodoh. Shi menggunakan pil pemulihan jiwa untuk melengkapi 3 jiwa dan 7 roh anak manis itu, benar saja. Menukar nyawa, memang harus membayar harga. Hidup dan mati sudah ditentukan takdir. Itu semua adalah nasibnya. Sekarang jade sudah saya berikan pada kalian. Tidak ada urusan lain, cepat pergi. Mentari, ini adalah peninggalan ibumu untukmu. Anggap saja, ibumu masih ada di sisimu. Mentari pasti akan menjaga jade ini dengan baik. Ini adalah ibu satu-satunya yang ditinggalkan untuk Mentari. Ya, ayo, ikut ayah pulang. Hamba menghadap Pangeran Wali. Dengar dari wakil akademisi Dewan Rahasia, Guru Agung baru saja kembali dan langsung meminta bertemu putri kecil dari kediaman Adipati Wen, yaitu Yao Er kami. Entah kenapa, Yao Er kami bisa menarik perhatian Guru Agung dan mendapat restu beliau. Lalu, Saat Yao Er lahir, langit memancarkan pelangi. Semua bilang dia adalah jelmaan Dewi Keberuntungan. Kali ini guru besar memanggilnya, mungkin ingin menjadikannya murid. jelmaan Dewi Keberuntungan, jadikan murid, aku akan menunggu di sini, kabar baik dari Nyonya Muda. Yao Erku akan menginjak kepala si imut itu. Dia tidak panik. Sudahlah, bagaimanapun, segera si imut ini akan dijadikan boneka dan kendalikan sesuka kita. Permisi, saya pamit. Ayah, kita tidak pergi. Santai, kita lihat pertunjukan dulu. Salam hormat, Guru Besar. Guru Besar, ini putri saya, Mu Yao. Kalian ini dari mana? Apa kira-kira istana guru besar ini? Tempat apa? Bisa dimasuki sembarangan? Guru Besar, Wakil Kepala Akademi Militer bilang. Andalah yang memanggil, ingin bertemu kami, nona kecil dari istana Adipati Wen. Yang ingin kutemui adalah Nona Wen Shiyi, dari istana Adipati Wen, putri bungsu yang ia lahirkan, mengerti? Kalian pikir pantas bertemu denganku? Pergi, cepat pergi. Si imut Wen Xi lagi. Ayah, apakah guru besar selalu segegas ini? Sekarang tahu, betapa sopannya dia tadi padamu? Pertunjukan selesai, ayo pergi, daripada mengganggu di sini. Guru Besar, silakan. Jangan ganggu istirahat guru besar. Hati-hati guru besar, membuang kalian untuk jadi makanan ikan. Mengapa mereka masih di sini? Muka malu kita diusir oleh guru istana tadi, pasti mereka melihatnya dengan jelas. Mengapa pangeran masih di sini? Bukan istri tuan muda, biarkan aku di sini, menunggu kabar baik dari kalian. Ada apa, guru istana? Apakah dia sudah menerima putrimu sebagai murid? Tidak, belum. Mungkin guru istana sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Aku dan Yao Er akan datang lagi lain hari. Guru istana pasti akan menerima Yao Er sebagai murid. Pai Rongjing Mentari. Kalian tunggu saja. Pangeran Wali, selalu menemani putri bangsawan, sama sekali sulit untuk mendekatinya. Aku, sang dukun, belum pernah berlatih boneka anak kecil, sebaiknya tangkap yang ini dulu untuk latihan. Kasihanilah, beri sedikit uang. Anak pengemis. Kamu benar-benar bau. Kenapa kamu belum mati saja? Aduh Nona, ampun. Aduh, Yao Er bermain-main saja, jangan dipukul sampai mati.
Pukul kamu sampai mati. Karena kamu tidak patuh. Pukul kamu sampai mati. Berhenti memukul. Yao Er. Yao Er. Yao Er. Kemari. Cari Nona di seluruh kota. Siapa yang menemukannya, kuberi 100 tael. Baik. Tuan Muda Wirya. Sudah 3 jam berlalu. Masih belum ada kabar tentang Yao Er. Siapa yang menculik Yao Er? Mungkinkah Yao Er sudah? Yao Er adalah reinkarnasi bintang keberuntungan. Yao Er pasti tidak apa-apa. Badan hukum. Kita bisa meminta bantuan badan hukum untuk mencari Yao Er. Tidurlah, tidurlah. Saat kau bangun, kau akan menjadi boneka baru. Tuan Jiang. Putriku sudah hilang selama 3 jam. Mohon Tuan Jiang mengirim orang untuk mencari putriku di seluruh kota. Apakah kalian punya musuh? Hanya Pangeran Wali dan Mentari. Apa? Maksudmu, Pangeran Wali yang menculik putrimu? Istriku bukan bermaksud begitu. Putriku baru berusia 5 tahun, nasibnya tidak diketahui. Kumohon, Tuan Jiang. Aku akan mengirim orang untuk mencari. Sebisa mungkin secepatnya. Tapi tidak bisa menjamin Sumu Yao yang ditemukan nanti hidup atau mati. Istriku. Yao Er-ku. Tapi ada seseorang yang mungkin bisa dalam 1 jam menemukan Sumu Yao. Siapa? Asal bisa menemukan Yao Er, harta karun, apapun akan kami berikan. Putri dari Pangeran Wali, putri bangsawan Mentari. Putri Pangeran Wali. Putri Mentari. Maksudmu? Putri Mentari bisa menemukan Yao Er dalam waktu 1 jam? Bapak Jiang. Jangan pada saat seperti ini bercanda dengan kami. Kasus tukang daging Zhang, kasus boneka di Changlefang. Saya selalu menutup kasus dengan bantuan Putri Mentari. Juga Tuka. Percaya atau tidak, terserah kalian. Antarkan tamu. Silakan. Pergi ke kediaman Pangeran Wali. Karena kalian begitu benci pada Pangeran Wali dan Putri Mentari, maka pergilah memohon kepada mereka. Sudah larut malam, siapa yang mencari saya? Putri Mentari, mohon belas kasihan Anda, selamatkan putri saya, Yao Er. Ada apa dengan Sumu Yao? Setelah berpisah dari kediaman guru istana di senja hari, Yao diculik orang saat aku lengah diculik, sampai sekarang nasibnya belum diketahui. Yaoku baru berusia 7 tahun, dia tidak boleh kenapa-napa. Wakil Kepala Pengadilan Tinggi mengatakan, Putri Mentari, Anda sangat sakti. Pasti Anda punya cara untuk menyelamatkan Yao. Putri Mentari, mohon selamatkan anakku Yao. Bibi Huan, apakah kau yang memaksa ibuku bunuh diri? Wen Yihuan. Yang penting putrimu sendiri atau kebohongan yang akan terbongkar? Penting mana yang lebih penting? Pikirkan sendiri. Ya. Aku takut Tuan Muda Su masih memiliki perasaan padanya. Dengan mengancam nyawamu, aku memaksanya bunuh diri. Tapi semua salahku. Namun, tapi Yaoku tidak bersalah. Nyonya, kau yang memaksa Wen Shi bunuh diri? Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Tuan Muda, sekarang yang terpenting sekarang adalah Yao kita. Bibi Huan, aku akan membantumu menemukan putrimu. Kau harus menyerahkan diri ke pengadilan. Tidak perlu kau menyerah, aku sendiri akan mengirim orang untuk menangkapmu dan memenjarakanmu. Nyawa dibayar nyawa, Sumu Yao hilang. Bukankah itu balasan untukmu? Asalkan Yaoku bisa ditemukan hidup-hidup. Aku rela masuk penjara.
Potong bambu, sambung bambu, lempar tanah, kejar daging. Hewan-hewan, tolong carikan Sumuyao untukku, ya? Jika ada kabar tentang dia, segera beritahu aku. Mentari, serahkan saja pada kami. Terima kasih semuanya. Kamu tadi bicara dengan hewan? Iya, serahkan pada mereka. Kalian tenang saja. Ini sudah hampir 1 jam lebih. Mempercayakan pada mereka? Benarkah bisa, Tuan Su? Jika ragu jangan gunakan, jika sudah menggunakan, jangan ragu. Sekarang, selain percaya pada Mentari, apa lagi yang bisa kau lakukan? Tidak bisa. Aku akan mengirim orang lagi untuk mencari Yawer. Ayah, ayo cepat. Gubuk di desa Wang pinggiran kota. Pergi ke desa Wang di pinggiran kota. Cepat. Mentari, Bangunlah, mentariku. Tuan Muda Su, mengapa Anda datang? berani sekali. Berani-beraninya kamu membuat putriku menjadi boneka? Apa? Ternyata dia adalah putri Tuan Muda Su? Saya tidak tahu. Bawa dia pergi. Masukkan ke pengadilan tinggi, serahkan pada Tuan Jiang untuk ditangani. Baik, Yang Mulia Pangeran Tuan Muda Su yang menyuruh saya menangkap Putri Mentari untuk dijadikan boneka. Saya tidak pernah punya kesempatan, jadi saya menangkap boneka ini untuk berlatih. Apa? Su Huaijin, kau menuai hasil perbuatanmu sendiri? Tangkap Su Huaijin dan Wen Yihuan dan masukkan mereka ke penjara atas perintahku. Baik. Yang Mulia Pangeran, ampun, merencanakan kejahatan terhadap keturunan kerajaan adalah hukuman mati. Seret mereka pergi, ampun, Yang Mulia Pangeran, ampun. Yang Mulia Pangeran. Yang Mulia Pangeran. Mentari tenanglah, ayah ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Mentari juga akan melindungi ayah. Baik, Putri bangsawan kita ya, semakin cantik dan segar. Ibu, meskipun ayah bukan ayah kandungku, tapi dia benar-benar baik padaku. Orang yang menyakiti ibu, sudah tidak ada di dunia ini. Ibu bisa tenang sekarang, ayah. Pangeran mungkin sedang di ruang belajar sekarang. setelah menemukanmu aku pasti akan menikahimu dan membawamu ke istana. Kamu pasti akan menyukai Mentari, kan? Mentari adalah putri yang sangat menggemaskan. Ayah, Kangen ayah iya. ayah, kenapa ayah melukis gambar ibu? Ibu? Menurutmu, wanita dalam lukisan ini adalah Wen Shi. Iya, ibuku persis seperti itu. Mentari. Maafkan aku. Aku seharusnya lebih cepat menemukanmu dan ibumu. Kamu dan ibumu tidak perlu menderita lagi. Ayah, apakah kamu ayah kandungku? Iya, Ayah, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Mentari. Kalau sudah besar, paling ingin jadi apa? Berkuda dan memanah? Atau main musik, catur, dan melukis? Ayah akan carikan guru terbaik untukmu. Benarkah? Iya, Mentari ingin seperti Paman Tampan, menangkap penjahat dan memecahkan kasus. Ingin menjadi wakil kepala pengadilan. pengadilan itu terlalu berbahaya. Ayah, tadi ayah bilang akan mengabulkan semua permintaanku. Yang Mulia Pangeran. Wakil Kepala Pengadilan, Tuan Jiang, ingin menghadap. Paman Tampan. Tidak, bilang saja aku tidak punya waktu untuknya. Pangeran, Tuan Jiang ingin bertemu bukan dengan Anda, melainkan dengan Putri Mentari. Aku ingin bertemu Paman Tampan.
Pangeran? Putri? Apakah ada kasus lagi yang membutuhkan bantuan Putri Mentari? Ya? Jiang Cizu, mana kemampuanmu memecahkan kasus yang dulu begitu hebat? Sekarang tanpa Mentari, apa kamu tidak bisa memecahkan kasus lagi? Paman tampan, tidak apa-apa. Mentari suka memecahkan kasus. Kasus ini memang hanya Putri Mentari yang bisa. Tuan Jiang, ini adalah... Ini adalah Putri Mentari. Karena kalian tidak puas dengan putusan saya, maka sampaikanlah kebenaran kepada Putri Mentari. Pasti dia bisa memberi kalian jawaban yang memuaskan. Putri Mentari, aku ingin berpisah dengannya. Aku tidak tahan lagi hidup bersamanya, tapi kami masih punya peternakan. Ada 39 ayam di dalamnya. 22 angsa, dan 2 bebek. Tuan Jiang memutuskan kami masing-masing setengah. Ayam yang lebih disembeli dan dimakan, lalu berpisah. Tapi angsa-angsa itu semuanya aku beri makan sendiri. Rajin bertelur, bisa menghasilkan banyak uang. Mana bisa masing-masing setengah? Putri Mentari, anak, angsa, ayam, dan bebek. Juga aku yang membersihkan kotoran dan merawat mereka besar. Siapa yang tidak lebih banyak berkontribusi? Aku bahkan tidak mau berbagi setengah dengan dia. Aku mengerti bahwa seekor ayam, seekor angsa, seekor bebek ke sini. Suruh hewan-hewan ini naik, apa gunanya? Ayam sepanjang hari di rumah tidak pernah kenyang. Hem. Aku mengerti. Apa yang dia pahami? Lisi, uang untuk pakan ayam. Lisi, uang untuk pakan ayam. Berapa yang kau bawa untuk berjudi? Kau tahu sendiri. 39 ayam ini belum pernah kenyang sehari pun. Apa? Uang yang kuberi untuk membeli pakan kau bawa untuk berjudi. Kukira tadinya ada lebih dari 50 ayam mati tinggal segini. Aku tidak. Lisi, ayam-ayam itu sama sekali tidak ingin mengikutimu. Tapi bebek-bebek itu memang kau besarkan. 2 bebek itu lahir, orang pertama yang mereka lihat adalah kau. Mereka sudah menganggapmu sebagai ayah mereka. Aku tahu mereka menyukaiku. Lisi, aku, putri bangsawan, memutuskan, kedua bebek itu untukmu, sisanya, ayam dan angsa, semuanya diberikan kepada istrimu. Terima kasih, Putri Bangsawan. Ah, tidak bisa. Kenapa aku cuma dapat 2 bebek? Tuan Jiang, bagaimana jika ikut sarannya saja? Dibagi 2 sama rata. Putri bangsawan ini benar-benar main-main dalam kasus ini. Mentari, Putri Bangsawan, setiap perkataannya adalah keputusan. Aku, pejabat ini, mengikuti perintah Putri Mentari. Atau kau ingin aku mengirim orang lagi untuk membawa orang dari kasino? Lihat di kasino, berapa banyak uang yang sudah kau habiskan? Tidak. Jangan repot-repot, Tuan Jiang. Mentari, Putri Bangsawan, terima kasih. Ayam ini untukmu, bawa pulang ke kediaman untuk menambah tenaga. Apa kesalahanku? Hari ini datang ke pengadilan untuk bersaksi, lalu akan dibunuh dan dimakan. Ayam jantan kecil, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu kok. Terima kasih. Putri bangsawan Mentari, kamu suka dimasak dengan kecap atau direbus? Kita bicara lagi di kediaman pangeran saja. Tuan Jiang, bagaimana kalau Tuan ikut kami kembali ke kediaman pangeran dan makan bersama? Aku tidak ingin dimasak dengan kecap, juga tidak ingin direbus. Ayam ini pasti tidak bisa dimakan. Kalau begitu, saya tidak ikut. Tidak bisa makan ayam, tidak bisa makan yang lain. Kalau diundang, kamu pergi saja, jangan banyak omong. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Mereka mau makan aku atau tidak sih? Ayam jantan kecil, kami tidak akan memakanmu kok. Kamu tinggal saja di kediaman pangeran dan hidup bahagia. Terima kasih, anak manis. Aku sudah memikirkannya. Mentari suka memecahkan kasus. Biarkan dia sering ikut denganmu. Dia di pengadilan. Saat dia serius menangani kasus, sepertinya bersinar. Terima kasih, Yang Mulia Pangeran. Andai Mentari adalah putriku. Mimpi saja.